Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke POKPI, Podcast Komunikasi Penyiaran Islam. Saya sebagai host, saya Abdul Wafi, dan sebagai narasumbernya, silakan perkenalan. Ya, perkenalkan nama saya Diva Widya Apsara, biasa dipanggil Diva. Saya juga mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam semester 7. Oke, baik. Di sini saya akan menanyai Mbak Divanya terkait pengalaman pemenang juara 1 fitur di kampus Unhas ya. Oke, boleh dimulai Mbak ya pertanyaan yang pertama. Pengalaman jadi juara itu bagaimana Mbak? Kesan dan pesannya Samen itu buat yang nonton. Ya, pertama yang pasti aku seneng banget ya, karena itu kan salah satu pengalaman yang mungkin nggak semua orang bisa alami di hidupnya gitu. Apalagi kemarin itu termasuk jadi yang pertama kalinya aku jadi juara di lomba feature. Sebelumnya emang udah pernah ikut lomba-lomba kayak lomba bikin konten kreatif atau bikin video iklan layanan masyarakat juga, tapi emang belum berkesempatan buat jadi juara. Tapi kemarin itu apa ya istilahnya, awalnya tuh coba-coba karena pengen bantu HMPKPI kan ngadain acara itu dalam rangka acara ulang tahun HMPKPI. Terus aku pengen memeriahkan aja lah, pengen membantu meriahkan aja ya, membantu memeriahkan biar biar acaranya sukses. Amin, terus gitu ya. Karena diminta buat tiap angkatan semester juga gitu, perwakilan kebetulan. Nah, aku mengajukan diri ke temen aku yang lomba feature, udah ada yang ngisi belum gitu kan. Terus aku bilang aku aja boleh nggak. Terus awalnya emang aku nggak sengaja buat mengikuti gitu, niat gitu. Buat menyeriusi lomba feature ini. Tapi ternyata kok aku lihat dari aku tanya-tanya juga ke panitianya kayak yang ikut berapa, ternyata banyak, dan akhirnya aku seriusin kok ternyata lolos gitu. Awalnya emang nggak istilahnya nggak hanya meramaikan saja gitu ya. Pengen meramaikan, tapi kok ternyata lolos. Ya, alhamdulillahnya lolos gitu ya. Oke, terkait mungkin motivasi mengikuti lomba feature di tingkat nasional ini gimana, Mbak? Motivasinya ya pertamanya ya itu tadi ya, karena awalnya pengen memeriahkan aja, tapi ternyata aku lihat dari antusiasme peserta lain juga itu kayak wow gitu. Jadi aku akhirnya terdorong buat mengikuti lombanya itu secara serius, secara beneran gitu loh. Nggak gabut aja gitu ya. Bener. Awalnya kan emang cuma pengen memeriahkan, tapi kok ternyata peluang dan kesempatannya besar, terus juga ditambah sama antusiasme peserta lain yang bikin aku termotivasi buat ikut lombanya secara serius. Iya. Mungkin ketika saya mengikuti lomba fitur pasti kan Samen paham apa fitur itu, Mbak? Iya. Fitur itu apa, Mbak? Sebelumnya kan aku juga kuliah di Komunikasi Penyiaran Islam ya. Di kampus itu udah diajarin tentang feature, tentang berita opini, tentang lain-lain, tentang news gitu. Kalau feature sendiri itu gabungan antara opini dan news. News itu kan kayak istilahnya berita yang selama ini emang kita dengar kayak berita tentang budaya gitu. Bukan, kalau news itu berita yang emang harus diliput gitu loh. Iya. Yang kayak, viral gitu. Kayak sesuatu kejadian yang emang harus diliput kalau news. Kalau opini itu kan didasari dari opini atau pendapat penulisnya. Kalau feature itu gabungan dari news dan opini. Jadi isinya ada satu hal yang emang harus diliput, tapi digabungkan sama opini-opini dari penulisnya. Kayak misal contohnya kemarin aku ambil judul oleh-oleh khas Jombang. Itu kan bukan sesuatu yang viral yang emang harus diliput, tapi menarik untuk di-share ke pembaca gitu loh. Jadi akhirnya aku ambil tema itu buat memperkenalkan budaya Jombang juga. Terus di dalamnya juga aku isi opini dari aku tentang budaya oleh-oleh khas Jombang itu. Iya. Nah, mungkin kan setiap kehidupan atau setiap lomba-lomba gitu kan pasti ada tantangan ya. Mungkin Mbak Diva itu bisa sharing pengalaman tantangan terbesar mengikuti lomba fitur itu gimana, Mbak? Kalau kemarin sebenarnya tantangan aku kan dikasih waktu berapa lama ya kemarin, kayaknya 2 minggu
buat cari berita yang akan ditulis. Ya. Kemarin aku udah coba cari-cari di sekitar rumah aku, itu agak susah karena kebanyakan udah banyak diliput sama media lain gitu. Aku pengen cari sesuatu yang beda, akhirnya yaitu tadi aku dapat oleh-oleh khas Jombang. Itu istilahnya aku tantangannya itu aku harus ngeliput di tempat orang gitu kan. Aku jadi harus tanya-tanya ke orangnya, aku harus kayak menghubungi yang bersangkutan dulu, dan itu kan memakan waktu gitu ya? memakan tenaga juga. Jadi harus menyiapkan waktu dan energi yang lebih buat mengumpulkan sebuah judul yang sampean tangkap itu. Iya betul, sebuah topik yang emang dari awal pengen aku ambil buat ditulis, buat dilombakan di feature itu. Oh ya, mungkin pasti kan semua itu ada pembelajaran ya. Mungkin pembelajaran yang bisa diambil dari mengikuti lomba feature itu apa, Mbak? Kayak pembelajaran yang bisa kita dapat dalam penulisan feature itu? Ya banyak ya, pasti aku jadi lebih kayak dulu aku nulis feature itu cuma buat tugas, cuma buat memenuhi tugas aku aja sebagai mahasiswa. Sekarang aku punya dorongan sendiri buat nulis feature, buat aku share ke orang-orang di sekitar aku aja gitu, buat lomba, salah satunya buat lomba, buat di posting di media sosial atau apa gitu. Jadi mempunyai skill gitu ya. Banyak lah pembelajarannya yang diambil tentang mulai dari peliputan, penulisan sampai ini pantas nggak buat di-upload di mana gitu. Iya. Aku belajar dari lomba-lomba feature itu tadi. Berarti sampean itu sudah memiliki skill gitu ya untuk menulis feature tersebut. Ya. Oke, mungkin itu aja Mbak ya yang bisa saya pertanyakan kepada Mbaknya. Ya. Nah gitu guys, jadi kita bisa menangkap setiap pembelajaran atau ilmu dari Mbak Diva yang bisa mengikuti lomba feature nasional. Nah kita bisa menangkap feature itu apa. Jadi kalian melihat podcast ini supaya kalian itu mengetahui feature itu apa dan lomba itu apa. Pasti semua itu ada tantangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan narasumbernya mungkin saya sebagai host, dan saya berterima kasih kepada Mbak Diva sebagai narasumber yang sudah menyampaikan dengan baik, sangat bermanfaat untuk para pendengar. Saya minta maaf atas segala kosakata atau kata-kata saya yang kurang. Terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.